Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga dengan mata kuliah yang sama di marketing management, di mana kita akan masuk ke tema selanjutnya atau materi selanjutnya, yakni managing marketing information. Nah, ini menarik buat kita ketahui gitu ya, bahwa eh, bagaimana ketika kita menjadi seorang marketer gitu ya atau pemasar, itu harus bisa mengelola informasi dengan sangat baik gitu ya, karena information is key for marketer gitu ya. Jadi informasi ini menjadi kunci utama sukses atau tidaknya bagi seorang marketer untuk mampu menjalani aktivitas marketing yang nantinya akan dia jalani. Oke, kita akan berbicara soal marketing information gitu ya. Jadi next kita akan lihat dari sisi bagaimana sih seorang marketer itu mampu untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berguna bagi seorang marketer khususnya gitu ya, untuk dalam kaitannya dengan aktivitas marketing yang dia akan lakukan nantinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat sumber-sumber informasi ini, bagaimana seorang marketer mampu untuk mengumpulkan informasi ini mulai dari customers gitu ya. Ini base-nya. Jadi semua informasi itu ya, seorang marketer pasti akan mengkolek gitu ya, atau mampu mengumpulkan informasi dan menggali informasi ini dari customers gitu ya. Itu menjadi kunci apakah mulai dari kita belajar core marketing konsep gitu ya, bagaimana memetakan need, wants, dan demands, itu ya itu kan sumbernya data dan informasi gitu ya. Dan juga kita bisa lihat juga dari sisi kompetitors gitu ya, bagaimana apa yang dilakukan kompetitors, dan juga eh, apa namanya hal-hal yang dilakukan ataupun data dan informasi apa yang bisa kita lihat gitu, dari sisi kompetitor, juga dari external factors gitu ya. Jadi itu tidak luput gitu ya dari external factors ini, artinya bagaimana pengaruh-pengaruh lingkungan gitu ya, pengaruh-pengaruh terhadap, contoh misalkan perkembangan informasi teknologi, sosial budaya dan yang lainnya, ini mempengaruhi terhadap bagaimana seorang marketer itu mampu untuk mengumpulkan informasi-informasi yang didapat, yang mampu untuk nantinya bagaimana seorang marketer ini mengidentifikasi perubahan pasar yang ada, yang mana ini akan berujung pada eh, aktivitas pemasaran yang ingin dicapai oleh seorang marketer atau oleh perusahaan atau oleh organisasi, ini mampu untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Oke. Apa namanya, ways-nya atau caranya itu ya dilakukan dengan yang namanya internal database, marketing intelligence, dan juga marketing research gitu ya. Jadi ini ialah ketiga cara bagaimana seorang marketer itu mampu untuk mendapatkan informasi dengan yang namanya marketing information system gitu. Dan kalau dilihat di pondasi di awal sini gitu ya, teman-teman bisa lihat bahwa eh, apa namanya lingkungan marketing atau lingkungan pemasaran gitu ya, itu tuh sangat mempengaruhi terhadap galian informasi apa yang ingin didapat gitu ya, mulai dari target market, channels of marketing, competitors, public, sama macro environment forces gitu ya. Jadi bagaimana lingkungan pemasaran ini menjadi satu uh, dorongan bagi marketer untuk mampu mengolahnya gitu ya. Jadi ini jadi fondasi yang cukup berarti dalam hal informasi bagi seorang marketer. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar ini gitu ya, atau di dalam slide keempat ini gitu ya, bagaimana sih kita sebagai seorang marketer
itu mampu untuk menganalisa gitu ya. Jadi mampu menganalisa informasi itu dengan cara apa gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat dari beberapa sources yang bisa kita dapat gitu ya, misalkan dari bagaimana kita mendapatkan informasi dan penggalian informasi itu dari internet sources gitu ya. Jadi dari secondary data kita mampu mengolah data, banyaknya data yang ada di dalam internet itu gitu ya, itu menjadi satu kumpulan data bagi kita. Juga bagaimana kita melihat rival kita dalam menggali informasi dengan cara-cara yang bisa kita katakan beretik gitu ya. Artinya kita gali informasi dengan sesuatu yang caranya yang benar gitu ya, cara yang sah, cara yang tidak melanggar norma dan peraturan gitu ya. Jadi sekreatif mungkin, sebisa mungkin kita sebagai seorang marketer bisa menggali hal-hal apa saja dan informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari rival atau kompetitor kita. Dan beberapa hal yang lain yang mungkin dengan partners kita gitu ya, bagaimana kita mampu mengolah informasi yang ada dengan brainstorming di antara itu juga kita juga bisa lakukan dengan salah satunya ya seorang marketer itu bisa lakukan dengan ketiga gitu ya, salah satunya dengan student projects gitu ya. Jadi galian informasi atau sources informasi ini bisa diambil dari banyak sumber gitu ya. Artinya ya seperti teman-teman tahu lah sekarang zamannya informasi itu sangat tidak terbatas gitu ya. Jadi kalian bisa cari informasi dimanapun, kapanpun gitu ya. Tinggal bagaimana kita mampu untuk menyaring informasi itu menjadi bagian yang sangat penting bagi kita untuk mampu memetakan hal-hal yang strategis bagi aktivitas pemasaran kita. And then, internal data, competitive marketing intelligence atau marketing intelligence itu sendiri, dan juga marketing research. Nah, kita lihat dari sisi internal records. Jadi kalau kita lihat dari sisi internal records, nah kita bisa lihat dari tiga aspek ini gitu ya. Jadi balik lagi tadi internal records kan bagaimana kita mampu mengumpulkan informasi, serangkaian informasi itu dari sebuah prosedur yang bersumber dari internali kita gitu ya, dari internal kita. Nah, kita bisa lihat galian sumber informasinya itu mulai dari database gitu ya, dari database internal, juga dari bagaimana kita melihat siklus order gitu ya, atau payment cycle. Itu kita bisa lihat informasinya dari situ. Dan juga kita bisa lihat dari point of sales kita atau sistem informasi penjualan kita. Itu kan menjadi sumber data sebenarnya, bagaimana habitnya customers itu di jam berapa dia beli apa aja, dia pricingnya segimana. Itu kan bagian dari informasi yang bisa kita record atau bisa kita jadikan satu sumber informasi dari catatan internal atau dari internal records gitu. Dan selanjutnya kita berbicara dari sisi the marketing intelligence gitu ya. Jadi kalau berbicara marketing intelligence berarti kan tadi berbicara bagaimana kita mampu mendapatkan informasi dari perkembangan sehari-hari yang ada di market atau di lingkungan pemasaran gitu ya. Jadi bisa berbagai cara yang kita lakukan dari keseharian kita gitu ya, di marketing intelligence ini, mulai dari bagaimana kita mampu menganalisis dari resources yang ada gitu ya. Jadi dari daily news, daily publication, dari social media, misalkan monitoring social media activity gitu, itu juga jadi bagiannya. Dan juga bagaimana kita ketika ketemu customer, ketika kita ketemu supplier, ketika kita ketemu distributor dan beberapa stakeholders lainnya ya, ini jadi langkah-langkah kita bagaimana kita mampu untuk menggali informasi-informasi yang ada dan yang penting bagi sumber-sumber informasi yang bisa kita dapatkan gitu ya. Jadi marketing intelligence ini kan sebenarnya ya jadi kayak kegiatan sehari-hari kita untuk dapat informasi gitu ya. Tapi
uh, for the marketing intelligence ini harus ditrain sih sebenarnya ya, karena kita ngumpulin informasi itu ya nggak gampang gitu ya untuk kita mampu mengumpulkan informasi gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bagaimana kita mampu untuk menggali informasi dengan cara marketing intelligence itu gitu ya, dengan kita train, kita latih gitu ya, kita punya high motivation, kita punya jejaring yang bagus baik di internally or di eksternal gitu ya, dan juga bagaimana kita mampu untuk mengukur dan bisa mengolah data-data dan resources yang ada dari sumber-sumber informasi yang dimungkinkan itu tadi gitu ya. Ya, juga selanjutnya kita lihat dari sisi marketing intelligence gitu ya. Jadi kalau dilihat dari marketing intelligence, ini masih bagian dari marketing intelligence. Jadi ini bagian dari cara kita mendapatkan sumber-sumber informasi itu dari mana aja gitu ya, selain tadi dari customers, dari sales forces juga, dari external expert, dari customers advisory panel, juga dari establish networking tadi ya, kebicaraan networking, jejaring kita, bagaimana kita bisa mengukur jaringan-jaringan yang ada, networking yang ada untuk kita gali sebagai sumber-sumber informasi yang ada. Nah, berbicara soal marketing research gitu. Jadi kalau kita melakukan riset marketing itu ada sebuah tahapan-tahapan yang harus kita lalui gitu ya. Artinya karena ini sebuah pengumpulan data dan informasi yang secara signifikan harus kita olah gitu ya. Makanya kita akan belajar lebih dalam gitu ya soal ini, karena ini bagian dari aktivitas seorang marketer yang harus dilakukan sebenarnya gitu ya. Jadi ini menjadi sumber informasi yang cukup valid, cukup kita bisa buktikan keabsahannya. Karena kenapa? Karena informasi yang kita dapatkan itu memang bersumber dari data-data yang sudah kita tentukan gitu ya, dan juga kita tahu sumber-sumber informasi dari mana, dan kita coba petakan gitu sumber-sumber informasi itu dari apa yang kita butuhkan. Nah, jadi di sebelah kiri teman-teman bisa lihat gitu ya, bagaimana kita dalam marketing research ini atau dalam riset pemasaran proses, uraian tahapannya itu terdiri dari bagaimana kita bisa mendefinisikan dulu permasalahan yang ada dan apa objektif dari riset yang akan kita gali, atau artinya informasi apa yang akan kita gali dari sumber permasalahan yang kita hadapi gitu ya. And then we talk about how to develop the research plan gitu ya. Jadi bagaimana kita mampu untuk mengembangkan rencana pemasaran yang ada. Juga selanjutnya itu dengan mengkolek informasi, keseluruhan sumber-sumber informasi yang ingin kita dapatkan gitu ya dari riset objektif tadi. Terus kita lakukan dengan menganalisis informasi gitu ya, dan juga di dalam analisis informasi itu ya kita tentukan bagaimana langkah-langkah atau persiapan kita gitu ya untuk mampu mengumpulkan data, bagaimana menginterpretasikan data, juga bagaimana kita mampu untuk menganalisis data dari sources yang ada, dan juga selanjutnya bagaimana kita bisa memetakan permasalahan gitu ya, atau menentukan permasalahan dari hasil tabulasi data atau dari hasil analisis data itu, dan kita presentasikan, dan juga kita buat satu kesimpulan gitu ya dari yang ada. Dan terakhir ya itu kita tentukan dengan yang namanya keputusan yang akan dibuat dari informasi yang ingin kita terima. Itu kan jadi sebuah keputusan yang harus dilakukan oleh seorang marketing manager atau dalam pemimpin organisasi itu sendiri.
Nah, ini apa namanya secara urutan ya ini secara urutan mungkin hampir sama, tapi di modul mungkin itu ada beberapa step gitu ya yang lebih rinci sebenarnya, tapi ini bagian dari apa namanya bagian dari proses yang hampir sama gitu ya, dan juga secara detail juga yang memang ini yang dilakukan gitu ya, tapi langkah-langkah yang secara urut yang secara pasti teman-teman bisa kembali lihat gitu ya di dalam modul nantinya. Tapi eh, apa namanya langkah-langkah ini juga menjadi langkah yang sangat mendasar gitu ya bagi kita untuk ketahui bahwa marketing research proses ini jadi bagian penting ketika kita ingin melakukan yang namanya riset marketing. Nah, ini tadi kita berbicara tahapan satu dan tahapan kedua gitu ya, bagaimana eh, kita memetakan permasalahan yang ada itu dilakukan dengan apa sih metodenya gitu ya. Ya kita bisa lakukan dengan exploratory research, kita bisa lakukan dengan metodenya descriptive research, kita bisa menggunakan metode casual research. Teman-teman akan belajar nanti di metode penelitian kualitatif dan juga metode penelitian kuantitatif ya. Itu dua mata kuliah yang akan di semester berapa ya, semester 4 atau semester 5 semester ini ya kalau nggak salah, ada semester ini ya. Ya itu metode riset ini yang memang dipakai gitu ya. Jadi methodological statistical data atau metode bagaimana mengumpulkan data, yaitu jadi basically untuk kita ketahui. Nah makanya marketing management ini memang akan berbicara pada urutan ilmu pengetahuan yang bercampur gitu ya. Artinya bukan hanya berbicara soal ilmu pengetahuan yang ada di marketing aja gitu, tapi di marketing tuh memang sangat, menurutku gitu ya, ini menurutku sangat sangat luar biasa untuk kita bisa bagaimana analytical thinking kita itu memang diasah gitu loh. Nah makanya methodological statistik itu memang masih tetap dipakai gitu ya di dalam marketing management ini. Dan juga di tahapan selanjutnya itu bagaimana kita mengembangkan rencana pemasaran kita. Ya kita akan tentukan pattern-pattern yang ingin kita ingin kita tentukan gitu ya, mulai dari demografik, ekonomi, lifestyle seseorang gitu ya. Terus juga bagaimana karakteristik dari responden ataupun dari galian informasi yang akan kita tuju itu siapa, modelnya seperti apa, secara deskriptif karakteristiknya itu bisa kita uraikan seperti apa, apakah berjenis kelamin apa, atau secara psikografi seperti apa gitu ya, sampai bagaimana kita secara resources bisa menggali sumber data baik dari data primer maupun dari data sekunder. Nah bagaimana kita menggali dari kedua data ini gitu ya, dari data primer maupun data sekunder. Ini satu metode metode pencarian data gitu ya yang kita bisa lakukan. Secondary data ya seperti kita tahu, kita bisa browsing, berseluncur ke internet gitu ya, atau kita beli sumber kita baca buku, baca media dan segala macam gitu ya, ataupun dari database yang yang bisa kita akses secara umum, yang bisa kita akses tanpa berbayar gitu ya, itu bisa menjadi sebuah sumber secondary data. Dan primary data ya seperti kita tahu itu dilakukan dengan observational research, jadi kita mengobservasi dengan ethnographic research, dengan survey research, dengan kita lakukan mail, email, telepon, interviewing, terus FGD, terus online survey market gitu ya, dan juga bagaimana kita bisa melakukan dengan online behavioral atau social tracking dan targeting. Ini di atas teman-teman bisa lihat research approach-nya, misalkan primary data kita pengen lakukan dengan observation gitu ya. Terus ways-nya atau bagaimana metode kita menghubunginya dengan observasi itu dilakukan dengan apa ya, dengan email misalkan gitu ya. Terus sampling plan-nya atau perencanaan sampelnya itu seperti apa ya, kita sampel berdasarkan unit sizing gitu ya. Terus
research instrumennya dengan melakukan metodenya kuesioner, dan beberapa primary data yang lain yang bisa kita lihat mulai dari survei, eksperimental, dan beberapa keterkaitan antara research approach-nya dengan metode ataupun output atau sampling yang akan kita kejar itu di arah mana gitu. Itu, dan ini sebuah cara gitu ya bagaimana kita menentukan data atau jumlah sampling yang ingin kita lakukan uji coba atau tes terhadap market yang ingin kita tuju gitu ya, atau riset yang ingin kita tuju. Jadi kita bisa lakukan dengan Slovin gitu ya. Ini statistical method, secara detail mungkin aku nggak perlu jelasin secara spesifik ya, tapi pada intinya ya ada beberapa sumber pengambilan sampel yang bisa kita lakukan ya. Salah satu caranya dengan Slovin method gitu ya. Bagaimana kita menentukan jumlah populasi berdasarkan margin error. Jadi error yang accepted di social science ya itu kan 5% gitu ya. Jadi kita bisa lihat misalkan populasinya ada 100 orang gitu ya. Nah, jumlah responden yang ideal dengan Slovin method yaitu dengan statistical method, ternyata dari 100 populasi yang ada gitu ya, kita cukup tentukan 80 orang dari responden yang ingin kita tuju gitu. Itu untuk perencanaan atau metode yang bisa kita lakukan untuk mengambil sampling data. Nah, ini kaitannya tadi kita udah belajar 3 ya. Jadi ini hal yang terpisah gitu ya, tapi jadi satu kesatuan karena fundamental tadi di bawah. Jadi kalau kita lihat gambar yang di awal di slide ketiga gitu ya. The environmental marketing itu kan ada di bawah yang kaitannya itu akan ketiga metode yang bisa kita lakukan tadi dengan metode marketing information system. Itu kan kita bisa lakukan metode gitu ya dengan marketing intelligence, dengan internal record, juga dengan yang namanya market research gitu ya. Nah, kenapa environmental itu menjadi penting gitu ya? Kenapa lingkungan ini menjadi penting? Karena kita tahu bahwa sumber-sumber informasi itu tidak terlepas dari yang namanya lingkungan itu sendiri gitu ya. Nah, yang kita highlight di sini itu bagaimana kita mampu menganalisis dari sisi macro environment gitu ya. Jadi dari sisi analisis lingkup yang lebih luas dari lingkup makro gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi lingkup makro kan kita bisa pecah ke beberapa hal yang secara makro lingkungan itu bisa lihat dari politik, dari ekonomik, dari social culture, dari alam gitu ya, dari demografi, dari technological. Nah, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagaimana sumber-sumber informasi itu menjadi sangat erat kaitannya dengan perubahan yang ada di dalam makroekonomi gitu. Artinya contoh misalkan kalau adanya perubahan teknologi yang cukup signifikan dari 4G ke 5G gitu ya. Itu kan merubah behavior customers gitu loh. Merubah bagaimana cara pandang customer terhadap pembelian satu smartphone gitu ya. Itu kan sangat mempengaruhi gitu ya. Bagaimana persaingan antara Samsung dan iPhone yang mengejar traffic, yang mengejar sales force gitu ya untuk menggunakan teknologi sebagai daya saingnya. Nah, ini menjadi sangat menarik gitu ya untuk kita teliti bagaimana kita ingin tahu informasi apa atau perubahan apa yang ada di customers, ada yang ada di market, kebutuhan, keinginan apa dan permintaan apa yang ada di market ya. Kita harus mampu menganalisis dengan sumber yang cukup luas gitu ya dari analisis makroekonomi ini. Nah, selain itu gitu ya, jadi the information marketing information system gitu itu caranya juga kita bisa lakukan dengan yang namanya customer relationship management, juga big data dan marketing analytics gitu. Jadi ini dua cara
dua metode yang sekarang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitasnya seorang marketer gitu ya. Bagaimana Customer Relationship Management atau CRM ini menjadi sumber informasi gitu ya, dimana kalau kita merujuk terhadap aktivitas yang dilakukan di dalam CRM gitu ya, itu kan keterkaitan antara apa namanya, secara singkat mungkin ke bagaimana ketika apa kita sebagai pelaku bisnis atau kita sebagai produsen itu punya pola pengelolaan customers itu dilakukan baik dari pra pembelian gitu ya maupun sampai ke pasca pembelian gitu ya. Jadi kita maintain sedemikian rupa dengan apa namanya, dengan pola-pola yang kita lakukan baik dengan omni channel ataupun dengan multi channel atau apapun itu yang bisa kita lakukan untuk mampu memuaskan konsumen itu dengan cara kita erat kaitannya dengan informasi yang bisa diberikan ke arah konsumen. Nah, informasi yang kita berikan juga kita kan dapat informasi juga gitu ya, dapat feedback dari konsumen itu sendiri. Nah, dua hal lain yang sangat menarik menurut saya itu di sisi big data dan marketing analytics gitu ya. Ini kan jadi kayak apa ya? Informasi yang murah tapi sulit gitu loh. Artinya ya murah tuh dalam arti kalau kita sudah tahu technological technological ways-nya gitu ya, atau kita udah punya sumber daya teknologinya, kita punya sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini gitu ya. Ini tuh jadi satu keunggulan buat company, buat seorang marketer untuk menentukan keputusan-keputusan yang strategik gitu. Ini XL Telkomsel tuh udah pakai ini gitu ya. Contoh gitu ya, big data bagaimana Telkomsel, contoh Telkomsel deh ya, melakukan analisis promotionnya itu menggunakan big data. Jadi mereka tuh melakukan tracking nomor handphone pada saat aktivitasnya orang-orang yang ada di KRL gitu ya. Dia bisa mencatat geolocationnya di mana, dia pada saat jam berapa ada di KRL, dan itu bisa relate dengan promotion yang akan dia berikan pada saat melintasi perbedaan daerah gitu loh. Artinya ketika KRL dari Bogor ke Jakarta gitu ya, SMS promotion atau blast promotionnya itu bisa berbeda ketika dia di Bogor, dia blast pada saat masuk KRL gitu ya. Terus pada saat perjalanannya masuk ke Jakarta, dia blast lagi dengan email or dengan apapun itu, dengan promotion yang ada di Jakarta gitu loh. Nah, ini tuh technological yang tidak yang bisa diukur gitu ya. Artinya big data dan marketing analytics ini menjadi yang satu hal yang harus kita ketahui, dan kita harus belajar lebih dalam sih soal ini gitu ya. Jadi ini pengetahuan awalnya aja supaya teman-teman tahu bahwa menganalisis informasi ini tuh bukan hal yang sepele gitu loh bagi aktivitas marketing gitu. Jadi itu key-nya ya, itu kuncinya untuk kita ketahui secara bersama. Dan selanjutnya kita berbicara bagaimana informasi-informasi lain yang menjadi bagian yang juga tidak terpisahkan dari sisi marketing information system gitu. Walaupun kita tahu bahwa marketing information ini bisa kita lihat dari beberapa sumber gitu ya. Tapi intinya dua hal yang di highlight di sini kan marketing research in small business and non-profit organization, dan juga international marketing research. Nah, ini lebih ke arah contoh di international marketing research gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan consulting gitu ya, atau pihak ketiga untuk menggali informasi-informasi yang ada. International marketing research itu kan contohnya kayak Nielsen yang paling umum ya, untuk consumer behavior, untuk consumer activity. AC Nielsen itu jadi sangat umum. Di technological kita bisa lihat di Facebook, Instagram Ads dan segala macam, atau bisa lihat di Hotsuite,
dan juga lembaga-lembaga kayak Boston Consulting Group atau McKinsey dan sebagainya itu juga menjadi international marketing research. Dan juga marketing research in small business and non-profit organization ini juga banyak gitu ya yang kita bisa jalin dengan beberapa pihak ketiga lainnya untuk menggali informasi-informasi yang bisa kita bisa kita collecting gitu ya, information ini untuk jadi satu sumber informasi yang penting untuk kelangsungan bisnis dan kelangsungan aktivitas marketing yang ada. Oke, mungkin itu dulu di pertemuan kali ini. Secara utuh mungkin gambarannya mungkin teman-teman bisa flashback lagi ke gambaran slide ketiga ya. Ini tuh jadi kayak roda yang mundur gitu ya. Tapi intinya slide ketiga itu menggambarkan keseluruhan materi yang ada di dalam materi pertemuan ketiga. Karena gambar yang ada di dalam pertemuan ketiga itu kan menggambarkan secara utuh bagaimana marketing information system ini ada berapa ways gitu, ada berapa data, terus dilakukan dengan kita collecting data, analysis data, itu tujuannya untuk ke atas, itu untuk ke siapa ya, itu untuk tujuannya bagaimana seorang manajer atau pemangku kepentingan mendapatkan data gitu ya. Dan juga di bawahnya itu kan sumber-sumber informasi itu dari environment market gitu ya, dari siapa target market kita, atau dari juga yang dibahas tadi yang paling penting itu dari sisi macro environment kita, dari internally lingkungan kita gitu ya, dari customers, dari stakeholders yang ada di dalam lingkup perusahaan kita atau lingkup ruang bisnis kita. Oke, itu dulu. Silakan dilanjut untuk melakukan aktivitasnya di kuliah. Saya sudah set forum dan juga tugas. Jadi silakan isi, lihat waktu yang sudah ditentukan, jangan sampai ada yang terlewat. Mungkin itu dulu, kita ketemu lagi di pertemuan keempat selanjutnya. Kita akan bahas mengenai marketing research ya. Jadi lebih rinci lagi nanti di marketing research and how to developing market demands gitu ya. Bagaimana kita mampu untuk mengembangkan permintaan pasar gitu ya. Jadi kita akan belajar lebih rinci soal itu. Oke, itu dulu. Terima kasih. Selanjutnya semoga sehat-sehat teman-teman semua. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas atensinya. Semoga ada nilai yang didapat di dalam pertemuan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.